Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiorora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Di hari ini, di malam hari ini aku akan membahas salah satu killer yang bakal aku bahas tentunya di video ini. Killer ini tuh membuat kita itu selalu mimpi buruk saat kita itu waktu kecil. Jadi memang killer ini tuh pernah tayang di TV, Trans TV dulu tahun 2010 nggak 2012, itu waktu kecil aku masih SD. Pernah nonton film ini. Jadi film ini tuh selalu ditayangi jam 10 ke atas. Dan tentunya waktu zaman itu adalah no sensor. Jadi adegan-adegan sadis atau hal lainnya itu jelas kelihatan ya. Tahun 2010 itu sensornya masih belum ketat-ketat amat lah. Mari aku perkenalkan kalian kepada makhluk yang menghantui masa kecil kita tentunya, yaitu The Nightmare atau namanya Freddy Krueger. Jadi alasan aku kenapa tahu killer ini adalah dulu memang pernah tayang di Trans TV tahun 2010, 2012 itu pernah tayang. Dia itu konsep filmnya itu aku pertama kali lihat itu di film Jason vs Freddy vs Jason. Dulu waktu filmnya itu, jadi dia Freddy vs Jason. Itu benar-benar film horor yang tahun itu benar-benar menyeramkan lah, karena memang membuat mimpi buruk, apalagi tayangnya jam 10 malam ke atas, yang dimana iklan-iklannya itu buat kadang-kadang agak merinding, iklan-iklan rokok kayak gitu kan. Tapi pas waktu rilis ini killer The Nightmare ini pas rilis di versi PC, aku pertama kali lihat itu kok wajahnya beda ya, kok kurang kayak kurang gimana gitu, kayak kurang sama kayak di film. Padahal di film itu jujur banget The Nightmare atau The Freddy Krueger ini serem banget loh. Zaman-zaman itu filmnya itu bener-bener sadis banget. Dia itu konsepnya memberikan mimpi buruk. Jadi dia itu nyiksa para korbannya itu dalam mimpi buruk itu. Jadi kalau misalnya wujud mimpi buruk kita itu mati, fisiknya dunia nyata juga ikut mati. Jadi memang serem banget lah dulu, apalagi dengan cakar besinya yang di tangan kanannya itu doang itu dapat nyeremin banget loh waktu itu. Tapi di versi PC ini dan juga mobile ini wajahnya kayak kurang gimana ya, kurang nyeremin dan kurang sama lah. Tapi nggak apa-apa, overall nggak apa-apa. Yang penting dia punya efek yang sama kayak di filmnya. Seperti di video sebelumnya lah, kalau sudah bahas tentang killer dan juga survivor di Dead by Daylight Mobile, tentu saja aku bakalan main satu match pakai The Nightmare atau Freddy lah, aku bilangnya Freddy aja biar gampang, biar singkat banget. Aku bakalan pakai Freddy satu match atau enggak dua match untuk jelasin perk apa yang dia bawa dan juga skill-skill apa saja yang dia punya. Tanpa berlama-lama, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, baca main kalau lagi lapar, and enjoy the show. Kita bakalan main di map Family Residence. Ini mapnya The Spirit, Killer The Spirit. Kalau enggak ini mapnya The Oni, Killer The Oni, bisa juga. Sebenarnya aku pingin main di map yang baru itu sih, yang Treatment Diary itu. Cuman dari kemarin aku beli di Bloodpoint Store nggak dapet ya item add-onnya yang gambar kacamata, belum dapet sama sekali. Jadi memang dapatnya random terus mapnya, kadang dapet kadang enggak. Jadi ya sudah lah, aku main apa adanya aja, apa yang ada aja, apa yang sudah disediakan aja lah. Balik ke topik, The Nightmare ini punya 3 perk khusus milik dia yang bernama Power Up, yang bakalan aku bahas pertama di video kali ini. Cara kerja perk ini adalah sangat jelas banget ya, Power Up. Dia bakalan meningkatkan kekuatan fisik killer seperti menendang generator, kemudian mengangkat survivor, menjatuhkan survivor, melewati vault atau jendela, dan yang terakhir adalah menghancurkan palet sebesar 3% jika perknya kuning, hijau 3,5%, ungu 4%. Jadi agar perk ini aktif adalah setiap generator yang diselesaikan oleh survivor tentunya akan memberikan kita tuh 1 token, dan 1 token ini berisi berapa persen sesuai warna perk kita. Jadi gitu. Jadi misal perknya ungu nih, kan dia memberikan 4% setiap 1 token.
Dan di dalam match itu kan ada 5 generator. Jika 5 generator ini selesai semua, otomatis kita mendapatkan 5 token kan. Jadi kalau kita kalikan nih 4 kali 5, totalnya udah 20%. Jadi 20% peningkatan fisik saat melakukan tindakan yang aku udah jelasin sebelumnya. Jadi udah jelas ya, perk ini bakalan aktif kalau generator itu sudah diselesaikan oleh survivor. Misalnya ini ada 5 kan, yang udah jelasin 5 generator, misalnya satu udah nyala, otomatis satu token nambah, ya kan? Satu token nambah berisi 4%. Yaitu akan terus berlanjut sampai generatornya selesai semua. Totalnya 5 token. Ya otomatis ya benar 20% peningkatan kecepatan fisik dan juga peningkatan kekuatan fisik killer tersebut. Jadi benar-benar cepat banget lah. Kalian bakalan coba lah kalau kalian punya perk ini. Apalagi perk ini cocok buat, aku pernah lihat, bukan pernah lihat sih, aku udah sering lihat youtuber luar itu pakai perk ini untuk killer yang dimana itu sukanya stalker. Contohnya salah satunya adalah Myers digunain ini bener-bener, aduh buset, OP banget. Kalau misalnya generatornya 4 misalnya, dia dapat 4 token, bener-bener OP banget. Dia melewati jendelanya itu cepet banget loh. Ini bener-bener membuat survivor itu belum siap kalau kecepatannya itu cepet banget saat melewati jendela. Jadi tujuan perk ini udah jelas ya, dia memberikan kita tuh kekuatan fisik yang sangat-sangat tinggi setiap satu generator yang sudah diselesaikan, atau setiap generator yang sudah selesai, agar saat memproses tindakan ngajukan palet, tendang generator, ngangkat survivor itu biar mempersingkat durasinya lah, biar cepet banget lah. Itu doang sih, namanya juga power up gitu kan. Ini cocok banget. Lalu perk kedua yaitu Blood Warden. Nah ini yang juga benar-benar berfungsi banget ini. Cara kerja perk ini adalah mengeblok akses jalan keluar bagi semua survivor atau bagi survivor saat gerbang exit sudah terbuka dengan cara menghook salah satu survivor. Maka secara otomatis kalau kita udah ngehook satu survivor saat exit gate terbuka, ya ingat, saat exit gate sudah terbuka, kalian wajib atau enggak minimal harus ngehook survivor tersebut. Maka gerbang exit gate atau akses jalan keluar itu bakalan terblok oleh entity sebesar 30 detik jika perknya kuning, hijau 40 detik, ungu 60 detik. Dan juga bukan hanya mengeblok akses jalan keluar, dia juga bakalan memberikan kita itu aura survivor saat di dalam exit gate itu. Jadi udah kebuka di tedeng, tapi kebetulan kita juga ngehook survivor kan. Nah sisa-sisa survivor ini jika dia itu udah kayak ya nge-TP-in kita, ngecek atau ya pokong-pokong gitu, dia nggak tahu kalau ternyata akses jalan keluarnya udah ke blok entity. Jadi kita bakal ngelihat aura survivor selama dia itu di dalam exit gate tersebut. Jadi udah jelas ya, syarat utama agar perk ini aktif adalah gerbang exit gate harus terbuka terlebih dahulu. Kemudian kita hook salah satu survivor, maka secara otomatis akses jalan keluar bakal diblok oleh entity selama durasinya masih ada. Tujuan perk ini adalah tidak akan memberikan kesempatan kepada semua survivor untuk lolos. Jadi kita itu bisa membalikan keadaan dan survivor tersebut juga terjebak di dalam match itu, terjebak di dalam map itu sampai durasinya benar-benar habis. Jadi memang ini sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya memang mudah digunain, nggak perlu tanpa syarat. Syaratnya memang kita harus ngehook survivor saat exit gate-nya udah terbuka. Dan nanti bakalan entity akan mengeblok secara otomatis tanpa diketahui oleh survivor. Jadi tiba-tiba dia nggak bisa keluar gitu doang. Dan itu juga menguntungkan kita bisa ngehit, apalagi ini dipakein noet. Nah aduh, tambah pusing ya tuh survivornya udah pakai Blood Warden plus noetnya ini. Dan ini sebenarnya bisa digunain lagi seterusnya. Jadi misalnya nih kita udah ngehook satu survivor, akhirnya Blood Wardennya aktif sampai durasinya habis. Nah kita bisa ngehook survivor lagi buat ngaktifin perk ini lagi. Jadi ini bisa terus bertahap jika kalian memang sudah jago ya ngehook survivor saat
saat exit gate udah terbuka tentunya. Jadi memang ini bisa di spam. Jadi mungkin kalian iseng-iseng ya udahlah gua ngehook satu orang gitu. Terus misalnya aku udah nyiapin orang, ya udah tinggal mau dihook lah. Kalau misalnya durasinya itu block wardennya mau habis dulu, jadi tunggu block wardennya habis dulu, durasi entity-nya, baru kalian hook lagi. Dia bakalan ngefull lagi, dia bakalan cooldown lagi buat mengeblok exit gate tersebut. Jadi tanpa cooldown sebenarnya, tanpa cooldown ini cocok banget. Memang perknya tanpa cooldown lah, tapi per ini nggak bisa ditumpuk ya. Kalau misalnya exit gate udah terbuka, kalian udah ngeblok ngehook satu survivor, terus kalian mau ngehook satu lagi, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian ingin blok wardennya itu terus bertahap, terus lama sampai menjebak semua survivor, kalian blok dulu survivor yang pertama bukan blok ya, kalian hook dulu survivor yang pertama tadi sampai durasinya blok warden itu habis, baru kalian hook lagi satu orang lagi buat ngembaliin lagi untuk ngeblok exit gate-nya lagi. Jadi gitu. Lalu perk terakhir dari The Nightmare adalah Remember Me, ingat aku. Tapi memang gambarnya tangan ya, tangan muncul gitu doang. Remember Me. Cara kerja perk ini adalah menjadikan salah satu survivor tersebut obsession kita dalam satu waktu. Jadi survivor yang menjadi obsesi kita bakalan terkena efek penambahan durasi ya, penambahan durasi saat membuka exit gate. Jadi bukan mengurangi, bukan membuat lambat. Intinya ini adalah menambahkan durasi saat membuka exit gate sebesar 4 detik per token hingga maksimum tambahan durasi 8 detik jika perutnya kuning, hijau 12 detik, ungu 16 detik. Jadi syarat agar survivor ini terkena efek ini, dia harus dalam keadaan kehilangan kesehatan. Mungkin yang dimaksud kehilangan kesehatan ini mungkin injured kali mungkin. Karena aku jujur pakai perk ini juga mana ini nggak ada efeknya, cuman untuk yang lebih kerasanya jadikan obsession itu masih belum ada sama sekali. Bahkan aku belum merefleksikannya di killer-killer lainnya, masih belum terasa lah efeknya. Tapi mungkin bagi kalian yang pernah ngalamin mungkin terasa efeknya, tapi buat aku belum kena ke aku lah maksudnya. Jadi bisa pakai perk lainnya sih. Lalu kita lanjut ke skillnya The Nightmare. Ada beberapa skill yang membuat kenapa kalian harus beli dan pakai killer ini tentunya saat dalam permainan. Dan juga alasan kenapa aku merekomendasikan kalian untuk beli killer ini adalah karena dia punya skill itu yang benar-benar kuat banget lah. Dia OP di tempatnya. Maksudnya tempatnya di sini adalah dia bakalan OP, dia bakalan sangat-sangat stronger saat masuk mode mimpi, the dream walk lah. Bisa kita bilang dream walk. Tapi sebenarnya dream walk ini bukan itu sih namanya yaitu dream demon ya. Dunia mimpinya tuh namanya dream demon. Ketika survivor masuk ke dunia dream demon ini, maka mereka akan terkena efek oblivious. Efeknya dimana tidak bisa mendeteksi teror radius killer The Nightmare dari jarak 16 meter sampai 32 meter. Ada dua cara agar survivor ini masuk ke dunia Dream Demon ini. Yang pertama, kita bisa menghit survivornya. Tentu saja nanti kalau kita hit survivor, dia otomatis langsung masuk ke dunia Dream Demon itu, masuk dunia mimpi itu. Yang kedua, cara kedua agar survivor masuk Dream Demon ini secara otomatis banget, secara otomatis skinnya bakalan otomatis aktif sendiri, karena mereka survivor bakalan masuk ke Dream Demon saat permainan sudah mulai 1 menit. Jadi tanpa di hit pun sebenarnya mereka udah bakalan masuk ke Dream Demon. Aku nyebutnya dunia mimpi aja lah. Mereka bakal masuk dunia mimpi tanpa harus kita hit. Cuman ya agak lama, 1 menit. 1 menit berlalu baru mereka merasakan namanya dunia mimpi. Dan disitulah keganasan dari Killer The Nightmare ketika seorang survivor masuk ke dalam Dream Demon, karena skill The Nightmare ini bakalan
sangat berfungsi, semua bakal berfungsi secara maksimal. Dan juga ada beberapa skill yang dapat digunakan saat survivor masuk ke Dream Demon, seperti salah satunya yaitu Dream Snare. Nah, namanya Dream Snare. Jadi The Nightmare akan membuat sebuah kubangan darah di tanah di bawah dia yang bakalan kelihatan saat survivor tersebut masuk ke dunia Dream Demon. Cara kerja Dream Snare ini adalah ketika seorang survivor melangkah ke kubangan darah tersebut, maka dia akan mengalami yang namanya Hydrate, efek Hydrate, namanya Hydrate. Aku nyebutnya Hydrate aja ya. Yaitu efek memperlambat pergerakan survivor dan juga dia bakalan teriak sehingga kita bakalan mengetahui lokasi terakhir dari survivor tersebut. Jadi nanti The Nightmare ini bakalan buat kubangan darah. Kalau kita killer juga kelihatan lah kubangan darah, tapi bagi survivor yang belum masuk ke dunia mimpi, dia nggak bakalan kelihatan dan efeknya juga nggak bakalan kena ke survivor. Jadi survivor itu harus masuk di dalam dunia mimpi, baru dia bakal ngelihat kubangan darah itu. Dan ketika dia ngelewatin, yang sudah jelas dia bakal kena efek hindered. Itu efek yang memperlambat kecepatan pergerakan survivor. Itu juga sambil teriak, dia bakalan teriak juga. Jadi kita bakalan tahu titik lokasi terakhir dia. Nanti bakal muncul tangan-tangan dari kubangan darah itu, ya efek-efek dramatis lah itu namanya. Biar kerasa lah ada efeknya gitu. Itu doang sih efek dari Dream Snare ini, memperlambat pergerakan survivor. Cuman ya bentar doang, mungkin 1/sekian detik lah. Agak kurang efek sih ini sebenarnya. Tapi ada satu lagi yang betul-betul berefek yang aku jelasin. Skill ability special ini bernama Dream Palette. Nah, ini yang lebih OP lah, lebih berguna, lebih berfungsi daripada Dream Snare yang cuman memperlambat pergerakan survivor cuman sebentar. Yang ini justru malah membuat survivor itu malah keterkecoh dan ketipu juga. Sesuai namanya ya, Killer The Nightmare bisa menciptakan palet dan juga menggantikan palet yang sebelumnya kita udah hancurkan lah, dan kita jadikan Dream Palette yang ditandai dengan warna putih. Dream Palette bakal kelihatan ketika survivor tersebut masuk ke dalam Dream Demon. Dan cara agar bisa memakai skill ini adalah kalian harus memakai add-on. Jadi harus pakai add-on kalau kalian ingin merasakan Dream Palette. Jadi buat menggantikan Dream Snare jadi sebelumnya kan yang dasarannya di bawah The Nightmare itu adalah Dream Snare. Tapi kalau kita ingin ngubahnya ke Dream Palette, kita harus pakai add-onnya. Dan ini adalah beberapa add-on yang bisa membuat Dream Snare itu digantikan oleh Dream Palette. Jadi misalnya kalian lagi ngejar survivor, tapi ternyata dia sebelumnya udah masuk Dream Demon, terus tanpa sengaja dia mengarahkan kita ke Dream Palette yang kita ciptain atau kita buat sebelumnya. Nah nanti ketika survivor itu menjatuhkan Dream Palette, itu kita nggak bakal kena stun. Kita nggak bakal kena stun ya, kita langsung hajar aja. Meskipun dia bakal ada animasi menjatuhkan palet tuh, itu buat pengecoh lah. Ini memang kan aku bilang ini justru yang paling OP daripada Dream Snare. Karena jujur memang adanya palet itu memang meresahkan kita, tentunya membuat pergerakan kita itu dipermainkan oleh survivor. Jadi memang tujuannya ini mengecohkan penglihatan dan juga pengecoh untuk yang namanya yang suka buang-buang palet. Justru kalau awal-awal survivor itu buang-buang palet, justru kita ya enak aja sih nyiptain palet kita sendiri. Waktu mereka udah masuk Dream Demon, ya ini pembantaiannya di sini memang. Jadi Dream Palette milik The Nightmare ini mirip banget dengan Killer The Doctor skillnya, tapi harus pakai add-on kayaknya, aku lupa. Jadi waktu dia nge-shock wave atau shock terapi pakai The Doctor, nanti bakalan ada fake palette warnanya putih juga, cuma nanti kalau survivornya lewat situ dan masih dalam efek ini ya, efeknya The Doctor, nanti itu cuman ya udah tembus doang, nggak bisa ada animasi kayak survivor yang terkena Dream Demon. Jadi ya sama lah, ini sama
menciptakan fake palette, jadi gitu doang. Lalu skill special ability terakhir milik The Nightmare yaitu Dream Projection. Nah ini kalau udah kata-kata projection udah aku inget sama Sadako ya. Sadako juga punya TV projection. Jadi ini bahasa lainnya dari teleport. Jadi sebenarnya The Nightmare ini juga bisa teleport. Jadi yang ku tahu killer yang bisa teleport itu ada 3 ya. Untuk versi netis. Yang PH itu ada yang teleport. Yang Demogorgon itu juga teleport sih, walaupun memang konsepnya dia gali tanah, cuman itu juga teleport berpindah tempat gitu kan. Ada 3 lah yang bisa teleport di versi DBDM netis. Sadako, kemudian yang aku bahas kemarin itu The Cenobite, kemudian The Nightmare, sama The Hack. Ya, The Hack juga bisa teleport, The Hack. Jadi gitu. Jadi cara agar The Nightmare bisa teleport itu bar skillnya harus full dulu. Di bar skillnya waktu kita mau ngeluarin Dream Snare atau Dream Palette itu nanti di pinggirnya ada kuning-kuning tuh. Itu kalau Mac itu nanti bakal ada muncul satu tombol lagi buat teleport ke generator lainnya. Jadi konsepnya dia bakalan teleport ke generator yang udah kita tandai sebelumnya untuk berteleport. Jadi misalnya aku mau ke generator itu deh, ya udah arahin titik merah di atas generator itu, nanti kita bakal teleport ke sana. Jadi gitu. Jadi untuk trigger untuk berteleportnya nggak sesusah kayak The Cenobite ya. Cenobite kan harus ada orang yang ngambil kotaknya baru kita bisa teleport. Jadi ini tuh sama kayak Sadako kalau TV-nya masih nyala dia bisa teleport, kalau mati nggak bisa. Sama halnya The Nightmare, kalau bar kuning yang ada di pinggir skillnya tuh belum full dia nggak bisa teleport. Jadi gitu, hampir sama kayak Sadako. Jadi itulah pembahasan beberapa killer The Nightmare, skill-skillnya dia dan juga perk-perknya dia yang udah aku jelasin, agar ini menjadikan patokan lah kalian ingin beli killer ini atau enggak. Tapi menurutku kalian harus wajib beli killer ini sih, perknya berguna banget. Skillnya The Nightmare itu juga berguna banget kalau kalian pakainya di ranked juga kan. Tapi ya memang ya OP-nya waktu di dunia mimpi. Kalau di dunia biasa dia ya kayak kecebong, nggak bisa apa-apa sih. Jadi kalian harap jago-jago untuk menghit dan juga mengatasi survivor yang mainnya SWF. Karena memang killer ini tuh tipenya hard, jadi susah untuk dikendalikan. Hardnya itu kenapa dibilang hard? Ya itu Dream Demonnya itu yang bikin OP. Tapi kalau survivornya gak ada yang masuk Dream Demon ya susah ya, udah ya cukup banget killernya. Jadi jago-jago kalian lah, harus sering belajar, harus sering main pakai killer The Nightmare ini. Dan buat kalian udah nonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Otomatis kalian masih mendukung aku untuk mengupload game-game lainnya, game-game mobile lainnya. Terima kasih. Tetap dukung terus channel ini. Sampai ketemu lagi di video lainnya. See you next time and bye.